Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Tumbuh Farm. Dalam video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman pemula atau yang baru belajar dalam budidaya ikan lele. Pertanyaannya itu mengenai tentang untuk pemberian E4 pada budidaya ikan lele itu wajib gak sih? Dan ada juga yang bertanya mengenai Bang, untuk pemberian mesin aerator atau water pump itu penting nggak sih untuk kolam kita ketika kita budidaya ikan lele. Nah, untuk teman-teman yang baru belajar dalam budidaya ikan lele atau ingin memulai dalam budidaya ikan lele, silahkan teman-teman tontonlah video ini dari awal sampai akhir ya, supaya teman-teman tahu dan paham mengenai tentang apa yang saya sampaikan di video kali ini. Nah, dalam proses budidaya ikan lele teman-teman ya, ketika kita membahas budidaya ikan lele, probiotik ini sering sekali dipakai oleh petani ya. Petani pembesaran, pembibitan sering sekali dipakai. Bahkan banyak yang menggunakan jenis-jenis probiotik dan banyak sekali merek dan jenis probiotik yang digunakan oleh petani. Nah, pertanyaan yang tadi adalah wajib nggak sih kita menggunakan probiotik untuk budidaya ikan lele? Kalau jawaban saya adalah tidak. Nah, kenapa saya bilang mengucapkan tidak wajib? Karena dalam proses budidaya ikan lele untuk probiotik sendiri menurut saya itu tidak wajib, karena dalam budidaya ikan lele yang penting ketika kita merawat ikan lele itu yang saya jaga adalah kualitas air, jadwal pemberian pakan, dan takaran dalam pemberian pakan. Karena walaupun dalam penjelasan yang sering disampaikan oleh teman-teman, probiotik itu bisa menjaga kualitas air, mengurai amonia dan lain sebagainya ya. Nah, kalau menurut saya pribadi, kalau teman-teman ingin budidaya ikan lele dengan tanpa menggunakan obat-obatan semacam probiotik ataupun antibiotik ya, teman-teman cukup perhatikan yang pertama adalah kualitas air ya. Kualitas air itu harus kita jaga dengan cara kita membersihkan kolam, kita rutin mengganti air, kita rutin mengurangi air, kita rajin memberikan pakan terjadwal ya. Pemberian pakan bukan rutin ya, jadi pemberian pakan ini terjadwal, pagi, siang, sore, dan malam, ataupun pagi, sore, dan malam hari, ataupun pagi sama sore hari. Dan untuk pemberian pakannya jangan lupa kita menggunakan takaran atau sesuaikan dari jumlah kapasitas jumlah kapasitas ikan yang ada di kolam. Itu insya Allah teman-teman nanti hasil panennya akan maksimal ya. Nah, saya akan bahas mengenai tentang probiotik ini. Jika teman-teman baru belajar, bahkan hanya menonton di channel YouTube ya, untuk takaran probiotik ini jika teman-teman terlalu berlebihan mungkin akan berisiko ya, akan berdampak pada ikan sendiri ya. Nah, mungkin untuk probiotik mungkin ada yang diracik dengan ramuan ini. Nah, ketika teman-teman mempraktekkan di rumah jadi tidak berhasil, itu bahkan bisa mencemari air tersebut ya. Itu bisa membuat ikan kurang nyaman dan akhirnya ikan sakit dan mati ya. Nah, untuk saya sendiri saya main pada air, karena kualitas air itu menentukan pada ikan tersebut ya teman-teman ya. Kalau airnya bagus, insya Allah ikannya akan sehat ya. Kalau ikan sehat, nafsu makannya akan bagus. Kalau nafsu makannya bagus, insya Allah pertumbuhannya akan cepat. Seperti itu rumusan saya teman-teman ya. Mungkin selebihnya untuk pengalaman saya itu ya, yang saya alami. Kalau untuk teman-teman yang mempunyai pengalaman lain, mungkin setiap petani kan mempunyai pengalamannya sendiri-sendiri ya, atau caranya masing-masing teman-teman ya. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah mengenai tentang water pump ya, water pump ataupun aerator. Water pump itu kan mesin pompa ya, dan aerator adalah mesin pompa udara, dan water pump pompa pemesin air, aerator pompa mesin udara. Jadi pentingkah kita dalam budidaya ikan lele menggunakan mesin ini? Jawabannya adalah tidak, karena ini malah menurut saya tidak saya anjurkan loh, tidak saya anjurkan untuk teman-teman memakai dua mesin ini, karena ini berbeda dengan ikan nila ya. Ikan lele ini kan tentunya untuk jenis kotorannya kan lebih banyak ya, kandungan kotorannya lebih banyak. Maksudnya gimana kok lebih banyak? Karena ikan lele itu nafsu makannya itu lebih banyak dia mengkonsumsi makanan ketimbang ikan nila. Kalau ikan nila menggunakan mesin aerator atau water pump itu malah bagus ya, tapi sebaliknya dengan ikan lele itu akan bertolakan. Alasannya apa? Karena
Jika kita menggunakan ini yang saya bahas aerator terlebih dahulu ya, atau mesin pompa udara atau yang gelembung-gelembung itu ya. Jika kita menggunakan mesin aerator itu bisa berisiko amonia naik ya, amonia naik yang di dasar dia di diubah-ubah lah istilahnya, ataupun dicampur ataupun diaduk seperti itu. Nah, ketika amonia yang di dasar ataupun kotoran yang dicampur dengan air yang di atas, air yang baru, itu bisa mengakibatkan ikan tidak nyaman atau ikan stres ya, bahkan bisa mati. Karena apalagi kalau ada penyakit, itu cepat sekali nularnya teman-teman ya. Nah, supaya teman-teman tidak mengalami kasus seperti itu, saya sarankan teman-teman tidak menggunakan mesin seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk water pump sendiri, untuk mesin pompa air ya, kan ada, saya sarankan untuk teman-teman dalam pembelian ikan lele wajib kocoran. Mungkin teman-teman yang belum tahu, teman-teman pasti menggunakan mesin water pump tadi ya, atau mesin pompa mesin pompa air untuk kita ambil dari kolam pembenihan, kita sedot lagi kan, dan kita buang lagi ke kolam yang sama. Itu bisa berisiko ikan mudah stres dan penularan penyakit akan lebih cepat. Itu sudah saya pernah praktekkan dulu teman-teman ya. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Kenapa saya menyampaikan hal demikian, karena ketika kita memberikan mesin aerator, water pump tadi ya, mesin pompa air ya, kepada kolam pembenihan ikan lele ataupun pembesaran ikan lele, otomatis kan kita yang ambil kan untuk mesinnya kan di dasar ya, itu tentunya akan mengambil kotoran dan dibuang dan ditaruh di atas. Itu sama halnya dengan kita menggunakan aerator. Dan mesin-mesin jenis ini sebenarnya kalau kita tidak menggunakan probiotik tadi, itu kurang bagus. Tapi kalau teman-teman menggunakan probiotik yang bisa mengurai kotoran, itu insya Allah bisa ya, atau jenis budidaya bioflok ya. Jadi teman-teman harus pahami ya, ada beberapa sistem yang memang cocok untuk budidaya ikan lele menggunakan aerator ataupun water pump, tapi sistemnya berbeda. Kalau teman-teman tidak menggunakan probiotik ya, yang mungkin sesuai dengan istilahnya itu, sistemnya itu tidak bisa teman ya, atau akan gagal. Nah, kalau menurut saya pribadi, mending kita main aman aja, tidak menggunakan probiotik dan tidak menggunakan mesin. Karena kita tidak mengeluarkan biaya untuk mesin, tidak mengeluarkan biaya untuk probiotik. Hemat untuk pemberian pakan lagi ya. Dan juga yang penting yang saya sampaikan tadi adalah dalam proses budidaya ikan lele, yang penting adalah kita menjaga kualitas air, menjaga kualitas pakan, pemberian pakan, jadwal pakan. Insya Allah nanti itu akan ada kaitannya dengan kita menjaga air. Tentunya nafsu makan ikan akan meningkat, ikan sehat ya. Ketika ikan sehat, nafsu makan akan bagus ya. Ketika nafsu makannya bagus, pertumbuhan akan cepat. Otomatis ketika pertumbuhannya cepat, kita cepat panen dan mendapatkan hasil ya. Yang penting proses penyortiran itu harus dilakukan. Kalau tidak, ikan bisa habis dan akan rugi ya. Nah, untuk teman-teman yang baru belajar dalam budidaya ikan lele, silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar saya. Nanti saya akan berikan jawaban mengenai tentang pertanyaan teman-teman apabila memang saya mengetahui tentang pertanyaan tersebut ya. Nah, intinya berkomentarlah yang positif ya. Dan usahakan ketika teman-teman menonton video, tonton dari awal sampai akhir, jangan di skip ataupun dilewat-lewatin. Itu teman-teman bisa ketinggalan hal-hal penting, mungkin teman-teman bisa salah paham mengenai apa yang saya sampaikan ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan untuk teman-teman. Jika ada suatu kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk teman-teman. Dan semoga untuk teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir, semoga diberikan kelancaran rezeki dan diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani ikan Nusantara. Salam jas ya. Sukses selalu untuk teman-teman. Jangan putus asa karena satu kegagalan ya.